Alleluia, 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 alleluia. Căcea tot puternic domnește. Alleluia, 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 alleluia. Căcea tot puternic domnește. Alleluia, 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 alleluia. Salam, Tuhan Yesus memberkati. Ibu Bapak sidang jemaat yang kami hormati, ada berita jemaat untuk kita sehubungan kebaktian kita dari tanggal 12 kemarin. Kita tetap melaksanakan ibadah di rumah masing-masing sampai ada waktu dan petunjuk selanjutnya untuk kita melaksanakan ibadah di gereja. Untuk berita keuangan dan berita lain-lainnya dapat Anda dilihat di www.gkaetamyanglayang.com. Dan untuk pendeta pelayanan pada hari ini, Pendeta Dara Natalia Kristina STH, petugas pelayanan dari lingkungan Yordan, Salam Pebister, Pendetua Wirawan AMD Cap, Liturgos dan Diakon Satriadi STMM, Berita Jemaat Diakon Hardianto, Pengedar Kolekte Diakon Cuncania, Organis Pendetua Emai Gingibis, Singer untuk petugas dari lingkungan Yordan, Sahrun Krista AMD Cap, Prisa Kalpin Dika Agu, Berti Natalia Hawini SKM. Untuk liturgi kita menggunakan liturgi khusus, liturgi ibadah pelayanan Hari Anak Gereja Kalimantan Evangelis. Kepada Ibu Bapak untuk bangkit berdiri. Panggilan beribadah. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusui, Engkau telah menyediakan puji-pujian. Bapak Ibu sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 16 bait 1 sampai bait yang kedua. Mari kawan-kawan nyanyi gembira.
suka bagai pelangi. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, mari kawan-kawan nyanyi gembira, gembira mengikuti bunyi lagunya. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, supaya isi dunia mendengarkannya. Kita tabiskan ibadah kita dengan fotom dan salam di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan Ia Tuhan damai sejahtera kiranya mengaruniakan damai sejahteranya kepada kamu. Dan kepada saudara juga. Amin. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 242, bait yang pertama sampai yang kedua, Seindah Siang Disinari Terang. Seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihiku. Sedalamnya alam, seluas angkasa, cara Tuhan mengasihiku. Seharum kembang yang tetap semerbak, cara Tuhan mengasihiku. Damai-Nya tetap besertaku, dan surgalah pengharapanku. Hidupku tentram, ku nikmati penuh, cara Tuhan mengasihiku. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita memanjatkan puji syukur, pengakuan dosa, dan berita anugerah. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Kami hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hati, karena pemeliharaan dan kasih sayang-Mu yang menjaga kami dari bahaya maut. Sebab kami adalah anak-anak-Mu. Syukur atas orang tua dan semua saudara yang mencintai dan mengasihi. Allah yang Maha Kuasa, di hadapan-Mu
kami hendak mengaku segala dosa dan kesalahan. Selaku orang tua, terkadang kami lalai melaksanakan perintah-Mu untuk membimbing dan mendidik anak-anak kami. Jagalah kami sebagai orang tua, agar tidak menjadi batu sandungan. Tolonglah kami agar lebih bertanggung jawab terhadap keluarga, melayani dengan ketulusan hati dan motivasi yang murni, sehingga sejahtera itu dirasakan oleh seisi rumah kami. Sebagai seorang anak pun, kami memiliki kekurangan dan melakukan kesalahan. Terkadang kami tidak taat pada perintah-Mu dan perintah orang tua. Kami melakukan pemberontakan dan pelanggaran. Kami memilih mengikuti keinginan hati kami, hidup dengan cara kami sendiri, sehingga menjadi beban bagi orang tua. Untuk semua itu kami memohon pengampunan-Mu. Amin. Berita anugerah jemaat diundang bersama-sama berdiri. Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, kami memberitakan berita anugerah kepada sekalian orang yang telah mengaku dosanya dengan tulus ikhlas. Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku, dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap aku. Yeremia 33 ayat ke-8. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Pembacaan ayat Alkitab sesuai dengan Almanak Nas GKE diambil dari kitab Kejadian pasal 28 ayat yang ke-10 sampai 19a. Dengan perikop mimpi Yakub di Betel. Maka Yakub berangkat dari Beersheba dan pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ. Karena matahari telah terbenam, ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Maka bermimpilah ia. Di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit. Dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan, Allah Abraham, nenekmu dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau, dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini. Sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, Sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini, dan aku tidak mengetahuinya. Ia takut dan berkata, Alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang sorga. Keesokan harinya, pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuangkan minyak ke atasnya. Ia menamai tempat itu Betel. Setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita sambut dari pembacaan firman Tuhan, kita menyanyi dari kidung pujian, Firman-Mu pelita bagi kakiku.
Kita bersama-sama masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa, mempersiapkan diri kita dan memohon pertolongan Roh Kudus. Firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami ya Tuhan. Sebab itu biarlah Roh Kudus-Mu bekerja dengan sempurna dalam tiap kami pribadi, agar kami dapat menyediakan hati pikiran pendengaran kami menerima tiap titah-titah Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang ke-36 sampai yang ke-39, dengan perikop khotbah Petrus menjadi dasar untuk pemberitaan firman Tuhan bagi kita. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Amin. Sidang jemaat Tuhan yang dikasihi dan diberkati di dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini 19 Juli 2020 kita bersama-sama merayakan Hari Anak GKE. Nas pemberitaan firman Tuhan bagi kita, Kejadian pasal 28 ayat yang ke-10 sampai yang ke-19 bagian A, dan Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang ke-36 sampai yang ke-39, dengan subtema melayani dengan ketulusan hati dan motivasi yang murni. Jemaat Tuhan yang dikasihi dan diberkati di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya pikir dalam perjalanan kehidupan ini, kita pasti sepakat bahwa kita pernah mengalami. Yang pertama, membuat kekacauan atau kesalahan dalam relasi kita bersama dengan orang lain. Kekacauan dan kesalahan itu bisa kemudian merusak hubungan satu dengan yang lain, atau kemudian kekacauan atau kesalahan yang kita buat pada akhirnya kemudian memunculkan banyak masalah-masalah yang baru. Kemudian yang kedua, setiap orang pasti kemudian pernah merasakan yang namanya lelah dengan segala sesuatu yang dihadapi. Lelah karena tugas dan pekerjaan yang menumpuk, lelah karena kemudian pendidikan tidak kunjung selesai, lelah karena kemudian berbagai macam hal yang harus dihadapi dalam pergumulan persoalan, sakit, penyakit, kegagalan, dan berbagai macam hal yang kemudian dijalani tiap-tiap hari. Lalu yang ketiga, kita pasti pernah kemudian mengalami berbuat dosa, yang kemudian pada akhirnya dosa yang kita buat membayang-bayangi diri kita dengan rasa bersalah, bukan saja hanya kepada sesama, tetapi juga kepada Tuhan. Saya pikir kemudian tiga hal ini adalah hal yang praktis yang pernah dilakukan dan dirasakan. Buat kesalahan dan kekacauan, lelah dengan semua yang kita lakukan, dan yang ketiga, bersalah dan dibayang-bayangi oleh dosa dan pelanggaran. Faktanya ketika kemudian Hari Anak GKE firman Tuhan diperhadapkan kepada kita, kekacauan, kelelahan, rasa bersalah itu dijumpai dalam firman Tuhan ini. Saya memulainya kemudian bagi kita pada hari ini dari Kejadian pasal yang ke-28 ayat yang ke-10 sampai 19a. Apa yang dialami oleh Yakub pada saat itu? Ia membuat kekacauan karena ia kemudian merampas berkat anak sulung yang harus diterima oleh saudaranya Esau. Kacau, melarikan diri, itulah yang dilakukannya dari amarah dan niat saudaranya yang ingin membunuhnya. Lalu apa yang terjadi dengan orang-orang Yahudi dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua,
ayat yang ke-36 sampai yang ke-39. Mereka juga dalam perasaan rasa bersalah karena bayang-bayang dosa dan kesalahan yang mereka buat. Kekacauan yang mereka buat, di mana menyalibkan yang tidak bersalah walaupun itu dalam perencanaan Allah. Yesus Kristus yang kemudian menjadi Tuhan, penebus dan juru selamat manusia. Ada kekacauan, ada kelelahan yang dialami oleh Yakub misalnya, dan juga ada rasa bersalah yang ada dalam diri orang-orang Yahudi dan orang-orang yang berkumpul mendengarkan khotbah Petrus di Yerusalem pada saat itu. Tapi pada kenyataannya kemudian apa yang dilakukan oleh Allah di atas rasa lelah, di atas rasanya berdosa, di atas kemudian kekacauan yang dibuat oleh umatnya. Jemaat Tuhan yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kasih karunia Allah tetap kemudian nyata dalam janjinya. Apa yang dikerjakan oleh Allah? Allah tetap menyertai, Allah tetap melindungi, Allah tetap menjamin berkat atas keturunan dan atas generasi-generasi selanjutnya. Dalam Kejadian pasal yang ke-28 ayat yang ke-14 sampai yang ke-15, di sana dengan jelas kemudian walaupun Yakub membuat kesalahan, walaupun ia dalam kelelahan, walaupun ia dalam pelarian, ia tetap mendapatkan penyertaan dan perlindungan dari Tuhan kemanapun ia pergi. Dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang ke-39, sama halnya dengan Kejadian pasal yang ke-28 ayat 14 sampai 15, di sana disebutkan juga ada pengulangan janji generasi selanjutnya jika kemudian orang-orang Yahudi, orang-orang yang berkumpul mendengarkan khotbah Petrus di Yerusalem juga memberi diri untuk bertobat dan menyerahkan diri untuk dibaptis. Pengulangan janji Allah karena kasih karunia-Nya tetap jelas atas kehidupan tiap-tiap orang percaya. Walaupun tadi pernah buat kekacauan, kesalahan dalam relasi, walaupun lelah dengan semua yang dihadapi dan mulai kemudian putus asa, walaupun kemudian pernah berbuat dosa dan dosa itu membayang-bayangi setiap orang dalam perjalanan kehidupan. Apa yang dilakukan untuk menerima berkat? Apa yang kemudian harus dilakukan agar tetap menerima penyertaan dan perlindungan dari Tuhan secara khusus ketika kemudian berpikir untuk generasi selanjutnya. Di sana dikatakan dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-38, setiap orang harus bertobat dan memperbaiki diri, hidup dipimpin oleh Roh Kudus dalam perjalanan kehidupan ini. Yang kedua, setiap orang menyadari kehadiran Tuhan itu bisa terjadi dimanapun, kapanpun, dan dengan cara apapun. Mengapa kemudian kita harus menyadari kehadiran Tuhan dimanapun, kapanpun, dan dengan cara apapun? Mimpi Yakub misalnya sebagai contohnya, Allah hadir melewati mimpi dan berbicara dengannya. Di tempat ia berada di Betel yang dulu disebut dengan kota Luz, Tuhan juga menampakkan diri sehingga ia mendirikan kemudian sebuah mezbah atau tugu. Dan Yesus Kristus adalah bukti dimanapun, kapanpun, dan dengan cara apapun Allah juga hadir. Sehingga ia menjadi penebus Tuhan dan juru selamat. Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-36. Kehadiran Allah bukti dari kasih karunia-Nya yang harusnya menjadi penyemangat dan pengharapan menghadapi kelelahan dan kekacauan kita, memperbaiki diri atau kemudian lebih familiar kita sebut dengan bertobat, memohon pertolongan Tuhan dalam menjalani kehidupan, menghidupkan sukacita dan pengharapan oleh iman kepada Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan sekaligus firman Tuhan bagi kita pada hari ini dalam rangka perayaan Hari Anak GKE mau mengajak kita semua. Yang pertama, jika ingin menjadi pribadi yang diberkati, terlebih jika ingin kemudian keturunan kita, anak-anak kita, putra-putri kita, generasi-generasi kita selanjutnya diberkati oleh Tuhan, jadilah kita pribadi yang baik yang berkenan di hadapan Tuhan, memperbaharui terus-menerus diri kita
sehingga janji itu tetap kemudian berlaku untuk kita dan untuk kemudian keturunan-keturunan kita selanjutnya. Yang kedua, firman Tuhan ini mengajak kepada kita semua, mari kita menyadari kehadiran Allah dalam kehidupan ini. Baik mengingatkan kita akan kasih karunia dan pertolongannya, Allah itu bisa hadir dimanapun, kapanpun, dengan cara apapun untuk senantiasa menyadarkan kita. Kita harus setia dan taat memuliakan Tuhan. Yang ketiga, firman ini dalam rangka Hari Anak GKE mau mengajak kepada kita, mari hidupkan sukacita dan pengharapan kita, iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus, sehingga dengan demikian generasi kita terus senantiasa juga memuliakan Tuhan dalam kehidupan ini. Selamat melayani dengan ketulusan hati dan iman yang murni. Selamat Hari Anak GKE, Tuhan Yesus memberkati. Di dalam doamu, kau sebut namaku. Di dalam harapmu, kau sebut namaku. Di dalam segala hal, namaku di hatimu. Tak dapat ku balas cintamu, ayahku. Takkan ku lupakan nasihatmu, ibu. Hormati orang tuamu, agar lanjut umurmu di bumi. Terima kasih ayah dan ibu, kasih sayangmu padaku, pengorbananmu meneteskan peluk
Mari kita bersama-sama masuk di dalam doa syafaat. Naikkanlah permohonan Bapak Ibu Saudara sekalian, dan nanti kita akhiri bersama-sama dengan doa Bapa kami. Kita berdoa. Kami menaikkan terima kasih ya Tuhan dalam kehidupan ini. Engkau terus senantiasa mengajar dan mengingatkan kami bahwa kami hidup bukan karena roti saja, tetapi karena firman Allah yang hidup. Dan firman itulah yang diberitakan di tengah-tengah kehidupan kami umat-Mu. Terima kasih dalam rangka perayaan Hari Anak GKE yang boleh kami rayakan pada hari ini bersama 19 Juli 2020. Kami beroleh senantiasa firman Tuhan yang mengingat dan mengajarkan kami agar anak-anak kami, keturunan kami selanjutnya beroleh berkat. Kami yang hidup sekarang ini harus hidup benar sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Meteraikanlah firman yang telah diperdengarkan bagi kami dalam loh hati kami, agar kami mampu senantiasa menyatakannya dalam tiap perbuatan yang nyata, perbuatan iman kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, dari tempat ini kami juga menaikkan syukur dan syafaat kami. Biarlah Tuhan terus senantiasa berkenan memberkati kehidupan dari keluarga-keluarga Kristen-Mu yang ada dalam kehidupan jemaat kami, secara khusus yang ada di jemaat GKE Tamiang Layang ini. Tuhan memberkati sedemikian rupa agar tiap-tiap keluarga beroleh kasih karunia dan berkat dari Tuhan. Para suami istri saling mengasihi, setia satu dengan yang lain dalam membangun kehidupan rumah tangga yang kudus yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam menjalankan peranan sebagai orang tua, mereka beroleh hikmat, kebijaksanaan, dan pengertian, sehingga mampu mendidik dan membesarkan anak-anak sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Diberkati dalam usaha dan pekerjaan, sehingga jerih lelah, jerih payah terus senantiasa beroleh berkat cukup dan kelimpahan. Di dalam setiap pergumulan persoalan, beroleh hikmat, kesabaran, kekuatan untuk senantiasa mampu menyelesaikan persoalan dan pergumulan, beroleh jalan keluar, sebab Allah menganugerahkan hati yang kuat dan tabah menghadapi segala perkara-perkara dunia. Di dalam setiap rencana, harapan, impian, dan cita-cita, terus mengingat melibatkan Tuhan dalam segala hal, sehingga beroleh senantiasa keberhasilan. Tuntunan dan pemeliharaan Allah biarlah begitu nyata dalam setiap kehidupan keluarga-keluarga Kristen. Kami serahkan pula dalam doa kami anak-anak yang boleh dilahirkan dan dibesarkan di dalam kehidupan keluarga. Biarlah senantiasa mereka dalam pimpinan dan pemeliharaan Allah dengan masa depan terbaik sesuai dengan janji Tuhan. Dalam tumbuh kembang, dalam pendidikan, mencari pekerjaan, mencari pasangan hidup, dalam kerja dan karya. Allah terus senantiasa menuntun putra-putri kami hidup benar dan beriman kepada Tuhan. Taat dan setia mendengar tiap didikan dan pengajaran orang tua, sehingga darinya ya Tuhan, anak-anak kami, keturunan kami akan senantiasa tetap menjadi anak-anak yang dibanggakan dalam kehidupan ini, menjadi terang yang bersinar bagi setiap orang, dan terus senantiasa tumbuh dalam pengenalan akan kasih Tuhan Yesus Kristus dengan baik dalam perjalanan masa muda mereka. Kami serahkan dalam doa kami ya Tuhan, mereka yang sakit biarlah beroleh kesembuhan dan kepulihan. Secara khusus ya Tuhan, mereka yang pada saat ini dalam penanganan karena virus corona. Tuhan memberkati saudara-saudara kami agar mereka sehat dan pulih, sehingga di dalam pemeliharaan Tuhan nanti dapat senantiasa pula beroleh kesehatan dan fisik yang baik untuk beraktivitas normal kembali. Pun kami yang sehat tetap senantiasa kebal dengan segala sesuatu, dan kami percaya kami mampu senantiasa melakukan tugas peranan panggilan dalam perjuangan dan karya kami dengan baik. Kami serahkan mereka yang berduka cita, biarlah beroleh penghiburan datang dari Tuhan. Mereka yang berkonflik beroleh senantiasa pula pendamaian dan pengampunan, sehingga relasi yang rusak dapat diperbaiki kembali. Mereka yang berbahagia karena merayakan ulang tahun kelahiran dan pernikahan, semakin meluap dengan pengucapan syukur
Mereka yang berbahagia karena kenaikan pangkat dan jabatan semakin dipakai sempurna dalam kuasa Tuhan dalam melanjutkan kerja dan karya. Mereka yang saat ini berbahagia karena kelahiran anak dalam rumah tangga, biarlah disempurnakan syukurnya hanya karena hati yang terus meluap dengan senantiasa sukacita yang datang dari Tuhan. Bagi keluarga Kristen yang merindukan kehadiran anak dalam rumah tangga, Tuhan pula yang akan menjawab tiap doa dan usaha mereka di waktu indah yang terbaik yang Tuhan janjikan. Sehingga harap dan doa kami bagi yang merindukan kehadiran anak dalam rumah tangga akan senantiasa dibukakan buah kandungnya oleh Tuhan. Bapa yang baik, Allah yang pemurah, dari tempat ini pula kami senantiasa mendoakan tiap tugas dan pelayanan dalam kehidupan bergereja dan berjemaat. Secara khusus Resat GKE Tamiang Layang, Majelis Jemaat GKE Tamiang Layang dalam pemberitaan Injil. Di masa COVID-19 ini masih harus kami hadapi bersama-sama. Biarlah Tuhan memberkati para pendeta, memberkati vikaris, calon vikaris, para penetua dan diakon, seluruh yang ambil bagian dalam tugas pelayanan, koster gereja, singer, operator LCD dan seluruh tim multimedia yang juga ambil bagian dalam tugas dan pelayanan, pianis dan setiap orang yang memberikan sumbangsi dalam tiap tugas dan pekabaran Injil. Berkati kami dengan roh yang menyala-nyala sehingga kami dapat senantiasa dengan sukacita mengembangkan setiap tugas dan pemberitaan Injil dengan baik, sehingga darinya ya Tuhan nama-Mu dipermuliakan. Kami serahkan dalam doa kami pemerintah kami, mari Tuhan Engkau memberkati dengan sempurna dalam tiap kuasa dan pimpinan Tuhan. Sehingga pemerintah kami dari pusat hingga ke daerah-daerah, secara khusus pemerintah daerah Kabupaten Barito Timur, tetap mampu melayani masyarakat dengan baik, dapat mengembangkan tugas dan tanggung jawab mereka dengan pertolongan Tuhan sebagai wakil Allah yang mendatangkan kesejahteraan dan juga keadilan. Demikian pula ya Tuhan kami serahkan dalam doa kami, tim gugus percepatan penanganan COVID-19, biarlah mereka juga diberkati dengan para medis, dokter dan perawat dalam tugas dan tanggung jawab mereka, menangani setiap orang yang saat ini terkena COVID-19. Kami percaya mereka sehat dan kuat dalam tugas dan pelayanan, dan mereka juga dipakai oleh Tuhan dalam tiap tugas dan tanggung jawab sesuai dengan karunia dan talenta masing-masing. Dalam doa ini kami juga serahkan setiap bagian dari daerah di Indonesia ini, secara khusus yang ada di Kalimantan yang pada saat ini terkena banjir dan bencana alam. Biarlah Tuhan yang senantiasa hadir dalam pergumulan ini. Tuhan senantiasa mendatangkan alam yang mampu bersahabat dengan kami manusia, mendatangkan pertolongan bagi saudara-saudara kami yang pada saat ini terkena bencana alam. Nyatakanlah kasih dan senantiasa karunia-Mu ya Tuhan atas kehidupan kami, agar kami tetap mengarahkan iman dan pengharapan kami bahwa Allah hadir dalam setiap gumul dan juang kehidupan bangsa dan negara kami. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya Engkau Allah paling mengenal setiap kami. Allah mengetahui akan tiap pergumulan kami umat-Mu. Dengarkanlah tiap seruan dan doa kami yang kami serahkan hanya dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang mengajar dan mengingatkan kami untuk berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kini saatnya kita akan mempersembahkan syukur kepada Tuhan.
Sebagai rasa ungkapan syukur dan respon kita terhadap kebaikan dan berkat Tuhan, mari kita persembahkan persembahan syukur yang terbaik kepada Tuhan. Sebagai nas pengantar, Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu, dan aku menunggu-nunggu. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, dan masuklah ke pelatarannya. Sebelum persembahan dikumpulkan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang ada di sorga, pada saat ini kami mengucap syukur karena telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Semoga firman yang telah disampaikan dapat tertanam di hati yang paling dalam, serta menjadi kekuatan agar kami dapat menjalani hari-hari esok kami di saat kami merasakan penuh kekhawatiran menghadapi persoalan yang melanda kehidupan kami saat ini. Kiranya kami tetap dikuatkan dalam iman percaya kepadamu Tuhan, dengan penuh pengharapan serta semangat. Untuk hamba-Mu yang telah menyampaikan firman Tuhan, semoga diberkati dan dibentangkan dalam pelayanannya. Saatnya Tuhan, kami akan memberikan persembahan syukur atas pelayanan di tempat dan waktu ini. Kami mohon Tuhan, agar bagi yang telah memberi persembahan dapat diberkati, dan belum sempat memberi persembahan dapat diberkati pula untuk bisa melaksanakannya di kemudian hari. Biarlah Tuhan bekerja sesuai rencananya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami akan memberikan persembahan syukur kami. Amin. Sambil persembahan dikumpulkan, kita menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 268, bait 1 dan seterusnya. Hai dengarlah anakku. Hai dengarlah anakku, didikan yang diberikan orang tuamu. Karena panjang umurmu serta sejahtera ditambahkan padamu. Janganlah kiranya kasih dan setia serta kebajikan meninggalkanmu. Tuliskanlah itu dalam hatimu, serta kalungkan itu pada lehermu. Hai dengarlah anakku, didikan yang diberikan orang tuamu. Karena panjang umurmu serta sejahtera ditambahkan padamu. Percayalah pada Tuhanmu dan jangan kau bersandar pada pengertianmu, dan akui Dia dalam lakumu, agar jalanmu akan diluruskannya. Hai dengarlah anakku, didikan yang diberikan orang tuamu. Karena panjang umurmu serta sejahtera ditambahkan padamu. Bapak, Ibu, saudara-saudari
sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat mengikrarkan pengakuan iman Kristen. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita secara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula di antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan lagi, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bersama-sama masuk di dalam pengutusan dan berkat Tuhan. Sehati sepikirlah kamu dan hiduplah dalam damai sejahtera seorang dengan yang lain. Bertumbuhlah kamu sebagai anggota tubuh Kristus dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Lakukanlah panggilan pelayanan dengan ketulusan hati dan motivasi yang murni di tengah keluarga, masyarakat dan bangsa dengan bijaksana sehingga mendatangkan berkat bagi sekalian orang. Tuhan mengutus engkau ke dalam dunia dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Majelis Jemaat GKI Tamiang Layang mengucapkan selamat hari Minggu, selamat merayakan Hari Anak GKI, selamat beribadah di rumah, tetap sehat, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati.